materi sebelumnya, Dr. Arike, dan sebelumnya juga keren-keren semua. Tapi saya coba yang sederhana aja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Ini presentasi saya ini tentang apa sih yang harus kita lakukan kalau swab antigen kita positif. Nah, jadi intinya kalau swab antigen positif ya satu hal kita harus tenang ya, karena hidup harus jalan terus, ya kan? Masa kita mau berhenti kan nggak mau, gitu, kalau bisa ya. Oke, intinya memang kita lagi kebagian Delta COVID ya, varian ini yang dimana penularannya lebih cepat, kemudian ternyata kadang-kadang bisa lebih berat karena dia diam-diam udah langsung kena ke paru gitu ya. Dan ini tanggal 6 Juli. Nah, alhamdulillah sih akhir-akhir ini sudah mulai turun ya kalau di Semarang ya. Tapi kayaknya kalau di luar Jawa ini mulai naik juga ini. Tapi kalau di Semarang ini sudah mulai turun. Ini salah satu sharing dari seorang teman di rumah sakit. Lihat dari sekian PCR ini yang negatif cuma satu, lainnya positif semua. Ini. Tanggal 6 Juli ini. Dan memang ada beberapa hoax ya, kayak bawang putih, bahkan disuruh minum cairan disinfektan, minum alkohol, ada obat-obat tertentu yang diklaim ya. Ini yang sebaiknya jangan dipercaya gitu. Nah, ini adalah salah satu share yang di-share di grup gitu ya. Bahwa ada terapi ini gitu. Kalau Bapak Ibu saya yakin udah pernah dapat Pak ini ya. Bahwa intinya kalau kena pakai azitromisin, favipiravir, ini bukan saya yang bikin ya, ini adalah sharing dari salah satu pasien mungkin, apa yang dia dapat di Wisma Atlet dan kemudian di-share. Karena ada ini, akhirnya saya memutuskan memberikan presentasi ini supaya yang sebenarnya gimana sih? Apa benar-benar nih favipiravir dianjurkan? Apa harus pakai dexamethasone? Nah itu juga harus nanti kita bahas. Jadi intinya bahannya saya ambil dari ini, protokol tata laksana COVID nih. Ini juga dapat di-download di covid19.go.id, ada di websitenya PAPDI, Perhimpunan Penyakit Dalam. Ya. Nah, intinya yang pertama adalah apapun kalau misalnya swab antigennya positif, itu satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang. Ya. Jangan panik karena semua akan baik-baik saja. Overall 80% dari pasien COVID itu OTG atau gejala ringan, ya 80%. Yang 15% akan masuk ke gejala sedang ke berat, yang 5% memang akan kritikal. Ya. Tapi overall 80% kita semua akan masuk ke gejala ringan atau bahkan OTG. Jadi semua akan baik-baik saja. Dan ini adalah scaling kita harus berusaha di skala ini. Ya kalau misalnya agak nggak enak demam ya di sini, tapi jangan seperti ini ya. Kenapa? Karena ya, ini ada relationship antara stres, imun sistem. Jadi ternyata semakin stres kita, ya itu makin memperburuk kondisi daya tahan tubuh kita. Ya, pertama memang kita butuh stres, adaptif stres respon itu harus ada. Tapi kalau berlebihan jadi akhirnya maladaptif. Kalau maladaptif malah bisa menimbulkan hormon-hormon yang jelek, akhirnya negatif efek, akhirnya terjadi penyebaran virusnya makin berat. Jadi memang kita harus agak stres sedikit. Artinya ya kita harus minum obat, harus melakukan sesuatu, tapi tidak boleh terlalu stres. Jadi kita harus sampai level kuning, jangan sampai level merah. Ya. Dan sekali lagi sebenarnya tidak terlalu mematikan ini, ya COVID-19 ini. Ini pas pada awal-awal ya. Memang pada akhir-akhir jadi agak meningkat, terutama karena apa? Nah ini, sebenarnya kalau secara umum di dunia ini yang meninggal hanya 2,1%. Nah, masalahnya adalah ketika kemarin kita kena Delta varian, kemudian banyak banget yang kena, rumah sakit penuh, akhirnya maaf, yang seharusnya masuk rumah sakit jadi tidak bisa. Itu yang kemudian menyebabkan tingkat kematian bisa mencapai 4-5%. Tapi sebenarnya overall kalau di dunia hanya 2%. Jadi 97,9% kita itu akan sembuh baik. Jadi nggak usah panik ya. Nah ini overall di dunia ini 4%. Ya. Kedua, kalau misalnya kita swab antigen, kemudian positif, kalau OTG itu jelas insya Allah semua akan baik-baik saja. Ya, tapi sekali lagi semua yang tertulis dan dibahas ini tidak menggantikan konsultasi dengan dokter Bapak Ibu semua ya. So ini ada di guidelines atau pedoman dari perhimpunan maupun dari
pemerintah ya. Jadi intinya 10 hari ini isolasi mandiri, sebaiknya sih dipantau oleh telepon atau WhatsApp dari puskesmas. Kemudian kita kontrol ya, nanti setelah itu. Kemudian adalah terapi non farmakologis. Saya kira teman-teman Bapak Ibu semua udah tahu, menggunakan masker, cuci tangan ya, menggunakan masker double tadi sudah disampaikan ya. Itu penting, jaga jarak dan lain-lain. Nah, satu hal pada varian Delta ini, kalau saya lihat pasien-pasien saya yang isolasi mandiri, maaf, biasanya kalau satu rumah itu kena. Biasanya kalau satu rumah. Karena memang kalau satu rumah dengan varian Delta ini kan menularnya gampang banget. Jadi kalau satu rumah kalau tidak strict banget itu akan sangat gampang menular. Jadi sebaiknya memang pisah rumah kalau memungkinkan, atau satu di lantai bawah, satu di lantai atas. Tapi kalau dalam satu rumah itu akan mudah tertular karena memang varian Delta ini sangat-sangat menular. Tapi yang khas banget menurut saya yang paling penting, ini dari pengalaman saya sih pribadi, yaitu ventilasi. Bahkan harus betul-betul dibuka kalau perlu pagi, siang, malam tuh. Kalau yang tapi ya jangan sampai ada pencuri masuk ya. Jadi pagi, siang, malam itu harus betul-betul terbuka. Kalau dengan terbuka kemungkinan tertular kalau satu rumah itu kecil. Tapi kalau nggak bisa dibuka, tertutup itu makin akan besar. Cuci tangan dan lain-lainnya. Saya kira ini semuanya Bapak Ibu sudah tahu banyak. Nah, apa sih yang akan diberikan oleh dokter gitu? Saya kira semuanya udah minum vitamin C ya, multivitamin, ada zinc dan lain-lain. Ini adalah farmakologi, ini ada di guideline, ada di pedoman terapi ya. Vitamin D kalau menurut pedoman sampai 5.000 kalau yang kunyah ya. Kemudian tadi sudah disampaikan ada obat-obat suportif fitofarmaka dan lain-lain, ada obat yang memiliki sifat antioksidan dan lain-lain. Tapi yang terpenting adalah oximeter. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu pentingnya oximeter karena dari situ kita akan ngerti kira-kira, karena tadi sudah disampaikan ada namanya happy hypoxia. Jangan sampai ini kejadian tuh happy hypoxia terjadi sesuatu tanpa diketahui. Jadi sangat penting oximeter tuh. Intinya, ini ringkasan aja sih dari pedoman, pakai masker, minum vitamin mengandung zinc, vitamin C, vitamin D. Usul saya vitamin D-nya 5.000. Nanti tak sampaikan kenapa. Vitamin E juga boleh, makan sehat, minum cukup. Tadi udah disampaikan kecukupan cairan sangat penting. Olahraga tapi ringan ya, enggak boleh terlalu berat, jalan-jalan aja, berjemur, latihan fisioterapi mandiri, cek saturasi oksigen tiap 6 jam. Pastikan di atas 95%. Ya. Ada si off-label antiseptik untuk hidung dan mulut, tapi ini off-label. Off-label itu artinya tidak dianjurkan oleh pedoman maupun pemerintah. Tapi sekali lagi semua yang ada di sini tidak menggantikan konsultasi dengan dokter ya. Tuh, bagaimana dengan derajat ringan? Semua juga akan baik-baik saja karena tadi saya bilang bahwa 80% itu OTG atau derajat ringan. Nah, apa sih derajat ringan kalau menurut pedoman tadi, pedoman dari pemerintah, yaitu ada gejala tapi tidak sampai ke paru-paru, tidak ada hipoksia, bisa demam, batuk, greges, capek, tidak enak, makan malas, agak pendek nafasnya, nyeri otot, ada pilek dan lain-lain, ada anosmia, ageusia, macam-macam bisa. Ya. Di intinya, tapi tidak ada pneumonia di paru-paru, jadi tidak sesak pastinya, tidak sesak banget, mungkin agak sesak sedikit, ya capek, tapi tidak sesak banget. Gitu. Dan demam, kalau toh demam itu kalau ringan, menuju ringan itu turun dengan paracetamol. Tapi kalau panas terus lah, hati-hati nih. Ini bisa menuju ke derajat sedang. Ya. Batuk ringan, gampang capek, nyeri otot, malas makan, hilang penciuman. Kadang-kadang diare, mual, muntah. Agak sesak napas ringan, tapi masih bisa ke kamar mandi sendiri, masih bisa makan, masih bisa ganti baju, dan lain-lain. Tapi kalau aktivitas sedikit aja, pakai baju kok sesek ya, jalan ke kamar mandi sesek ya, maka harus hati-hati, kemungkinan hati-hati sudah masuk ke derajat sedang. Makanya sangat penting untuk memastikan dengan tadi oximeter ya. Kalau ada gejala gimana? Vitamin C, multivitamin itu yang dianjurkan, dan suplemen. Nah, suplemennya ada vitamin D sampai 5.000 kalau menurut pedoman ya. Saya sih menganjurkan, ini memang dia memberikan range 1.000 sampai 5.000. Tapi nanti tak sampaikan bahwa kenapa kok saya memakai 5.000. Dulu itu sebelum pedoman ini direvisi ada anjuran untuk memakai azitromisin. Makanya tadi
share di WA tadi ada azitromisin, ada oseltamivir. Tapi menurut pedoman terakhir, azitromisin, oseltamivir tidak dianjurkan, tetapi dianjurkan memakai favipiravir saja. Masalahnya adalah kalau di perifer, di daerah, favipiravir, Avigan ini nggak ada. Terus gimana, Dok? Ya, dokter akan meresepkan mungkin oseltamivir atau azitromisin. Ya nggak apa-apa, daripada nggak diberi obat. Menurut saya sih gitu. Karena memang kemarin sempat kosong ya, kira-kira Bapak Ibu udah tahu sempat kosong di apotek-apotek. Tapi sekali lagi tidak menggantikan konsultasi dengan dokter. Jadi cek saturasi kalau derajat ringan harus lebih sering tiap 3 jam. Dan usahakan saturasi itu minimal 95%. Ya, 95%. Kalau sudah mulai turun 94, 95, coba tarik nafas panjang, banyak posisi duduk, tidur, tengkurap, proning position, saya kira Bapak Ibu sudah tahu. Kalau demam paracetamol, minum vitamin ya. Nah ini, saya menganjurkan vitamin D-nya kalau memang udah mulai agak saturasi mulai turun, itu kalau bisa perlu 10.000. Kenapa kok 10.000? Nah, ada penelitian, tapi ini off label ya, ini anjuran saya kepada pasien-pasien saya pribadi, tidak harus Bapak Ibu ikuti. Ada penelitian namanya SAID study. Jadi ternyata orang Indonesia, bukan Indonesia, sebagian besar masyarakat itu ternyata kadar vitamin D-nya rendah, gitu. Nah, kadar vitamin D rendah itu yang menyebabkan pasien mudah menjadi COVID yang berat. Ya. Ada namanya SAID study atau SAID trial, itu pasien yang ada gejala COVID tapi bukan sampai ke berat ya, ringan, gejala COVID ringan, itu diberikan vitamin D sampai berapa coba? 60.000 selama 7 hari aja. Ya, selama 7 hari kemudian dicek tuh vitamin D-nya. Targetnya adalah kalau dicek di atas 50 nanogram per liter. Nah, itu. Ternyata yang diberikan suplemen 60.000 menurut trial itu lebih cepat negatif. Keluhan juga lebih baik ya. Jadi itulah sebabnya beberapa pasien saya anjurkan mencapai 10.000 apalagi kalau sudah mulai berat ya. Tapi kalau pemerintah menganjurkan 5.000. Mana aja sih boleh sih. Nah, intinya istirahat, makan sehat, olahraga dengan masker, berjemur, cek saturasi, minum yang cukup. Sekali lagi proning position itu sangat penting dengan posisi tengkurap ya. Nah, derajat ringan selagi yang dianjurkan adalah favipiravir. Ya. Tapi kalau nggak ada terus gimana? Nah, ini slide-nya belum saya ubah. Sebenarnya ini tidak boleh ya. Kalau pedoman terapi pemerintah tidak boleh ngasih oseltamivir sekarang. Tapi ya kenyataannya kalau di daerah kadang-kadang di puskesmas nggak ada favipiravir. Ya terpaksa diberikan oseltamivir. Ya. Ada penelitiannya tapi memang lebih kecil oseltamivir untuk COVID, karena itu tidak dianjurkan dalam pedoman, karena pedoman itu berusaha memakai obat yang sudah terbukti gitu. Oseltamivir belum sangat terbukti, tapi ada penelitiannya kecil. Acetylcysteine kalau batuk, kadang-kadang kan nggak mau makan, perutnya nggak enak, bisa ditambahi lansoprazol atau ranitidin itu boleh. Ini ke pasien saya aja ya. Nah, ini oseltamivir itu ada efeknya untuk pada pasien dengan COVID, tetapi penelitiannya Pak kecil aja, jadi karena itu nggak dianggap gitu ya. Ini oseltamivir. Nah, tapi favipiravir ini lebih dianjurkan karena dia penelitiannya lebih gede, gitu, lebih banyak pasiennya. Dan ada RCT-nya, randomized control trial-nya ya, artinya penelitian yang acak ya, itu ada di untuk favipiravir. Nah, kalau memungkinkan cek FBC ya, darah lengkap, liver karena obat-obat fungsi obat-obat virus itu diolah di liver ya. Kemudian cek dedimer kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Foto ronsen kalau memungkinkan. Nah, dulu saya juga pernah kena dulu. Bulan Januari pas peak itu, saya sekeluarga dengan Bapak Ibu, anak juga ikut kena, sehingga kami cukup berjuang dan Bapak Ibu saya sudah sepuh, ini beliau berdua. Ibu saya punya sakit jantung yang cukup berat, mitral stenosis, jadi klepnya nggak bisa buka, ada atrial fibrilasi, irama jantungnya nggak teratur. Saya infus di rumah, saya berikan obat-obat semaksimal mungkin kecuali plasma. Jadi semua yang ada di protap, kecuali plasma itu masuk di rumah. Termasuk Actemra, dan itu masuk di rumah. Dexamethasone, Remdesivir itu semua masuk di rumah, dan alhamdulillah survive. Nah, nanti Bapak Ibu yang kena bisa, bukan yang kena sih, intinya yang ada saudaranya yang kena, moga-moga kita nggak kena ya. Itu bisa lihat ini ada latihan mandiri untuk pasien COVID. Ini ada dari salah satu rumah sakit, saya nggak kenal rumah sakitnya, tapi cukup baik gitu. Nah, ada off label itu artinya tidak ada di penelitian dan tidak ada di pedoman.
pakai antiseptik untuk hidung, antiseptik untuk mulut 3 kali sehari, itu ada yang menganjurkan demikian. Ada dokter paru yang menganjurkan juga. Kapsul flu Cina yang sudah BPOM, ya dulu masih namanya Lianhua, tapi nggak masuk pedoman ya. Boleh nggak dipakai? Boleh ya. Tapi yang sudah BPOM ya. Sambiloto, ya, ini salah satu fitofarmaka, habatus sauda, probiotik boleh lah. Tapi yang paling penting apa? Ini, matikan semua sumber berita negatif dari gadget. Begitu udah kena, udah nggak usah lihat grup yang kira-kira ada maaf innalillahi, udah nggak usah. Tutup aja. Kita kalau Muslim baca Al-Quran atau positive thinking, semuanya yang negatif-negatif dimatikan semua. Ngaji. Nah ini, ada namanya ivermectin, tapi ini off-label dan pemerintah tidak menganjurkan. Sekali lagi, ivermectin ini oleh pemerintah tidak dianjurkan kecuali pada clinical trial. Nah ini Lianhua yang dulu, ini ada penelitiannya. Tapi karena ada kandungannya ephedra, dan kalau Bapak Ibu punya sakit jantung, ini harus hati-hati. Ya. Nah, yang tadi yang terbuktikan terakhir ivermectin. Ya. Jadi ivermectin ini memang masih conflicting datanya itu masih conflicting. Ada penelitian, ada meta-analisa yang positif, tapi ada penelitian yang bilang itu nggak bermakna itu nggak signifikan gitu ya. Jadi beberapa bilang moderate certainty evidence bermanfaat gitu. Tapi ada yang bilang nggak, sama sekali nggak. Bahkan ada yang bilang dia bisa memperburuk kondisi, itu ada. Jadi karena itu ivermectin tidak dianjurkan oleh pemerintah. Nah, bahkan oleh FDA ini dilarang untuk ivermectin. Kalau di buku yang terakhir, di pedoman revisi yang terakhir dibilang bahwa ivermectin memiliki potensi antiviral, tidak konsisten. Tadi saya dibilang kan conflicting. Ya. WHO tidak merekomendasikan penggunaan ivermectin kecuali dalam rangka uji klinis. Ya, ini sekali lagi ivermectin saya berikan. Tetapi sebenarnya, nah ini tetapinya maaf, saya harus sampaikan juga ke Bapak Ibu semuanya bahwa ini ada di Pan American Health Organization ya. Jadi dia punya ongoing living update untuk COVID-19. Dia punya daftar obat-obat yang menurut dia sesuai dengan evidence base menurut dia. Ada kerjasama dengan WHO dan kita lihat hasilnya. Lihat, favipiravir menurut ini may not reduce mortality atau mechanical ventilation. Nah, jadi di Amerika itu nggak dipakai favipiravir. Ivermectin, nah, menurut dia masih belum jelas nih. Penelitian lebih lanjut diperlukan. Gitu. Plasma konvalesen tidak menentukan mortality menurut dia ya, menurut dia. Bahkan ada dia ngomong tuh di sini increase severe adverse events. Remdesivir, Bapak Ibu kalau baca remdesivir adalah obat antivirus yang harganya jutaan, ya. May likely reduce mortality, mungkin menurunkan mortality dan improve time to symptoms. Ya, tanpa efek samping menurut dia, ya. Terus vitamin D tidak jelas menurut dia. Zinc tidak jelas, vitamin C tidak jelas. Ini menurut itu tadi PAHO, Pan American Health Organization yang bekerja sama dengan WHO. Dan satu berita yang mengagetkan adalah WHO itu tidak merekomendasikan penggunaan rutin remdesivir yang sekarang harus kita pakai. Jadi ini itu intinya saya cuma mau menyampaikan bahwa terapi COVID itu belum jelas gitu. Di satu sisi penelitian bilang oke, dulu remdesivir kuat banget, tapi begitu keluar namanya solidarity trial itu menunjukkan bahwa ternyata nggak bagus tuh, bukannya nggak bagus, nggak bermanfaat solidarity trial nih. Nah ini solidarity trial ini ternyata tidak bermanfaat remdesivir. Tapi terus obatnya opo kan gitu. Masalahnya di sana. Favipiravir dia bilang tidak bermanfaat, remdesivir sekarang tidak bermanfaat, tapi oleh Amerika National Health ini dari Amerika dia bilang remdesivir masih dipakai di sini. Jadi ini WHO bilang jangan, Amerika bilang iya, ya karena memang belum ada satu penelitian yang betul-betul kuat merekomendasikan obat ini betul-betul signifikan, betul-betul bermakna gitu ya. Dexamethasone, nah ini dia bilang tidak dipakai, ya dexamethasone, tapi di beberapa pedoman dipakai. Jadi ini masih conflicting di sini. Sekali lagi conflicting. Ini di NIH tadi ya. Ini NIH tentang remdesivir ya. Remdesivir di NIH ini dipakai.
di Amerika dipakai. Lihat dia kemudian itu tadi saya sampaikan di remdesivir dipakai. Ivermectin oleh NIH ini sekali lagi masih dipertanyakan gitu oleh NIH, ini oleh Amerika gitu ya. Kemudian ada lagi saya tunjukkan guideline dari ini, Infectious Disease Society of America. Jadi ini asosiasi penyakit infeksi di Amerika. Nah ini lihat remdesivir, tentang remdesivir obat yang kita pakai di kalau pasien berat ya. Ini memang agak membingungkan mereka. Jadi kalau severe COVID ya, yang masuk rumah sakit itu diberikan seges remdesivir daripada tidak dikasih gitu. Nah, ini kalau udah masuk dengan severe lebih baik dikasih remdesivir daripada tidak dikasih. Tapi kalau sudah masuk ventilator, inpatient on ventilator, ITSA ini tidak menganjurkan pemberian remdesivir. Jadi ini sesuatu saya cuma mau menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa tidak ada terapi COVID yang betul-betul sudah fix. Karena itu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Oke? Oke. Nah, disinilah kita harus tahu kapan sih obat-obat antivirus itu harus masuk. Karena ini cerita aja ya, bahwa intinya pada hari-hari pertama itu ada replikasi virus. Ini hari-hari pertama sampai minggu pertama masuk ke minggu ini biasanya ini kan inkubasi dulu, mulai ada simptomatik, kemudian nah seminggu setelah ada simptom, menjelang seminggu, itu kita akan bisa melihat ini kira-kira memburuk atau membaik itu setelah seminggu. Jadi yang kira-kira awal enak jangan harus mengecek apa ya, jangan menggampangkan gitu ya. Tetap harus hati-hati karena bisa aja terjadi kemungkinan kurang baik gitu, yaitu masuk ke early pulmonary phase, fase paru yang awal gitu. Nah, makanya remdesivir, obat favipiravir, dan mungkin ivermectin kalau yang percaya itu harusnya masuk di sini. Tapi kalau sudah masuk ke sitokin storm, sudah late pulmonary phase, masanya udah masuk ke ventilator, udah nggak ada gunanya. Itu sebabnya tadi saya sampaikan kalau severe masuk rumah sakit dikasih, berarti mungkin di daerah sini. Tapi kalau sudah masuk ke ventilator malah tidak dianjurkan karena antivirus sudah tidak bermanfaat di sini. Yang di sini adalah obat-obat untuk menekan sitokin storm atau badai sitokin. Nah, ini yang harus kita cegah badai sitokin ini. Jangan sampai terjadi. Jadi makanya favipiravir, obat apapun antivirus kalau bisa masuk di sini. Jadi begitu ada gejala jangan ragu-ragu, swab aja. Kalau begitu swab positif bisa dimasukkan favipiravir. Ya. Favipiravir cukup baik penelitiannya, walaupun di beberapa negara tidak dipakai. So cara mencegahnya gimana? Sekali lagi kan saya mau cerita bahwa obat-obat itu ternyata kok belum jelas ya dok ya. Guideline atau pedoman itu masih bertubrukan satu sama lain. So cara mencegahnya gimana? Ya jangan kendor 6M. Itu sangat penting 6M ya. Sangat-sangat penting. Memakai masker, nggak usah ke mall dulu, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan ya. Semuanya udah tahu 6M. 1, jangan stres. Tadi saya sudah matur kepada Bapak Ibu, jangan stres. Semakin kita stres, makin kurang baik imun respon kita. Kedua, ya kenapa kok saya tadi dibilang 10.000? Karena saya percaya pada vitamin D. Ini sudah ada banyak trialnya, udah banyak studinya, bahwa kita lihat di sini semakin rendah ini yang severe, ini yang meninggal, itu ternyata komposisi yang kadar vitamin D-nya rendah itu tinggi nih di severe dari. Sementara yang mild rata-rata 10 sampai 20. Apalagi kalau kita di atas 30. Hampir-hampir nggak ada. Jadi semakin rendah kadar vitamin D kita, semakin mudah kita menjadi COVID yang berat. Nah, itu saya percaya itu. Bapak Ibu tidak percaya nggak apa-apa. Ini cerita aja ya. Dan ini sudah saya baca beberapa penelitiannya. Saya kira satu-satunya vitamin D yang evidence based atau penelitiannya cukup paling kuat adalah vitamin D. Usahakan kalau bisa di atas 50.
nanogram per mililiter apa namanya kadar vitamin D kita. Kalau periksa di laboratorium sekitar 400.000 itu kalau mau ngecek. Banyak penelitiannya, banyak banget penelitiannya. Vitamin D defisiensi dihubungkan dengan COVID. Dihubungkan, tidak selalu sebab akibat, tapi berhubungan. Oh, yang rendah ternyata COVID-nya berat. Yang COVID-nya ringan ternyata vitamin D-nya lebih tinggi. Apakah selalu berakibat? Belum ada ya penelitian yang jelas itu. Tapi dalam situasi yang tidak jelas gini, terus piye? Kan gitu kan? Itulah sebabnya kenapa saya memakai vitamin D tiap hari 10.000 kalau saya. Ini enggak harus ditiru ya. Saya pakai 10.000. Minimal 10.000. Itu yang pertama, kedua. Terus yang nomor 3, nah, ada beberapa penelitian, ini tidak harus Bapak Ibu pakai, dan pemerintah tidak menganjurkan, yaitu ivermectin. Karena sekali lagi ini masih conflicting datanya, itu masih conflicting. Ini salah satu meta-analisa yang menunjukkan bahwa ivermectin bermanfaat, gitu ya. Ini. Tapi kalau Bapak Ibu baca ada meta-analisa yang bilang tidak bermanfaat sama sekali. So mana yang harus kita percaya? Gitu. Nah, ini yang pertanyaan yang agak susah itu. Dan ada penelitian kecil, sekali lagi kecil, mau dipercaya boleh enggak ya enggak apa-apa, adalah bahwa ternyata ivermectin itu bisa menurunkan penularan 73%. Tapi ingat, sampel case-nya cuma sekitar 186. Jadi enggak 76 kontrol dan 41 case. Ya. Jadi enggak signifikan, enggak bagus penelitiannya. Metodenya juga kurang baik. Dan sekali lagi, European Medicine Agency against use of ivermectin. Itu ya. Tadi tentang ivermectin. FDA tidak menganjurkan, pemerintah kita dan pedoman terapi di Indonesia tidak menganjurkan menggunakan ivermectin juga. Kemudian ini sambiloto, ya. Sambiloto itu ternyata punya antioksidan dan punya antivirus juga. Ini bisa untuk pencegahan. Ini saya pakai, gitu ya. Tapi penelitiannya enggak kuat, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pakai, boleh enggak. Kemudian vitamin C, tadi sudah saya tunjukkan, vitamin C kalau menurut WHO PAHO tadi, Pan American Health Organization tadi enggak masuk dia. Ya, tapi gimana lagi situasi kayak gini, semuanya kalau organisasi besar bilangnya harus menunggu penelitian yang randomized control trial yang bagus lah. Tapi ya setelah kena ya Pak IDW ya. Jadi ya udah pakai vitamin C aja karena secara patofisiologi cukup masuk gitu. Ya, karena dia reduce mediator, interleukin, endothelin dan lain-lain. Zinc juga ada manfaatnya, dia ada antioksidan, antiinflamasi. Tapi nggak boleh terlalu tinggi ya dosisnya. Kemudian ini melatonin. Sebenarnya sih nggak harus sih kalau Bapak Ibu bisa tidur nyenyak, boleh. Tapi intinya kalau bisa tidur tuh 7 jam sehari di kondisi COVID seperti ini. Kalau nggak bisa, ya jangan minum obat tidur. Beli melatonin aja. Nah, itu akan memperbaiki pola tidur, mengurangi stres. Dan melatonin ternyata dari penelitian punya efek ini, antioksidan, antiinflamatori, dan lain-lain. Jadi, cara saya mencegah, ya, awas ini ya, tidak dianjurkan untuk ditiru ya. Satu, menghindari stres. Cuma ya susah ya. Jadi dokter jantung ya tetap banyak stresnya. Vitamin D high dose. Saya sampaikan saya pakai 10.000. Bapak Ibu boleh memakai 5.000 atau bahkan pakai 1.000 terserah. Tapi saya cerita aja ini saya pakai 10.000 dan usahakan kadar vitamin D mencapai high normal. High normal kalau menurut laboratorium itu sampai 100. Ya, sampai 100. Kemudian ketiga, terus terang saya pakai ivermectin. Ya, karena saya walaupun tidak seperti dokter paru dan dokter penyakit dalam yang tiap hari ketemu, beberapa pasien jantung itu kadang-kadang keluarnya sesak, ke poli jantung, jadi ternyata COVID. Itu beberapa kali kita dapat gitu. Jadi akhirnya saya pakai ivermectin. Tapi tidak dianjurkan oleh saya maupun pemerintah untuk Bapak Ibu ya. Ini cuma cerita aja. Sambiloto saya pakai setiap hari 1 kapsul. Vitamin C saya pakai 500 mg. Zinc saya pakai. Melatonin baru saya mulai kira-kira minggu ini. Tapi kalau yang ini udah kurang lebih sekitar 3 bulan. Saya pakai. Sekali lagi tidak menggantikan konsultasi dengan dokter Bapak Ibu semua. Nah, yang sangat saya anjurkan dan patut ditiru hanya ini, yaitu vaksin. Ya,
Saya sudah vaksin 2 kali, memakai Sinovac karena jatahnya waktu Sinovac, dan saya sedang mendambakan vaksin Moderna ini ya, supaya bisa eee, lebih ayem gitu waktu bekerja gitu ya. Nah, ini hasil pemeriksaan saya, ini punya saya. Kemarin cek antibodi kuantitatif COVID cukup lumayan lah, 183. Ini dengan Sinovac 2 kali, dan udah pernah kena bulan Januari, udah pernah kena plus Sinovac tuh 183. Kalau mau plasma itu harus sampai 840 kalau bisa, supaya bisa bermanfaat. Kalau kadarnya rendah, nggak ada manfaatnya antibodi untuk pasien. Nah, vitamin D saya 94, Bapak Ibu. Batasnya 100. Ya memang saya berusaha supaya ya tadi, karena penelitian menunjukkan yang ringan itu vitamin D-nya tinggi. Ya ini namanya ikhtiar ya. Ya KB terserah Gusti Allah sih, tapi ya kita berusaha gitu. Nah, kalau derajat sedang, nah, tadi kan ringan ya. Gimana kalau sedang? Sedang itu kalau mulai ada demam terus-menerus, ada batuk, sesek, napasnya cepat. Napasnya udah mendekati 30 kali per menit. Ya, 20 sampai 30 kali per menit. Tapi saturasinya masih di atas 93, itu berarti sedang. Kalau sedang, sebaiknya diawasi dokter dan siap-siap memakai oksigen. Kalau bisa ke rumah sakit. Masalahnya kan enggak semua bisa ke rumah sakit. Problemnya di sana, ya. Dan cek laborat kalau sedang. Obatnya apa? Obatnya harus konsultasi sama dokter nih, nggak bisa. Tadi pun ringan sebenarnya harus resep dokter ya. Nah, kapan harus dirawat? Ya tadi sedang sebenarnya udah mulai dirawat, apalagi kalau yang berat nih. Ya. Kalau frekuensi nafasnya di atas 30, saturasinya udah turun di atas 9, di bawah 93. Artinya kalau di bawah 93 ya, kita itu orang itu bisa bernafas saturasi baik dengan satu paru, bisa. Tapi ketika itu saturasi bisa 95, satu paru aja. Tapi yang satu anu loh ya, apa namanya, betul-betul bagus ya. Tapi kalau dari dua ini tinggal 3/4 yang berfungsi baik, itu mulai saturasi turun. Jadi kalau saturasi udah di bawah 95 itu harus hati-hati. Itu fungsi parunya yang berfungsi udah kurang dari separuh paru kita. Jadi mungkin tinggal setengah. Ya. Tadi 3/4 itu maksudnya satu hilang, ini tinggal 3/4. Jadi yang hilang mungkin berapa tuh? Kalau hitungannya per 8, ya nanti dihitung sendiri. Itu. Jadi kalau udah berat ini udah harus segera ke rumah sakit. Ini cerita aja. Ini tadi Bapak Ibu kan mulai seminar jam 1 kan. Ini setengah 2 itu saya dapat WA dari pasien saya sendiri dari Purwokerto. Assalamualaikum dok, ibu saya pasien dokter, saturasinya jika pakai oksigen 85, jika oksigennya dicopot 61, tensi 110 dan tidak bisa tidur. Ini pasien sering saya dapat Bu, Bapak Ibu. WA, karena apa? Ada yang takut, ada yang tidak dapat ke rumah sakit. Akhirnya gimana? Ya terpaksa saya obati pakai online. Bapak Ibu harus cari ini, cari ini, cari ini, cari ini. Kalau nggak dapat pergi ke dokter umum, segera minta resep ini gitu. Saya tanya, ini di mana Bu? Di rumah sakit, di rumah apa di rumah sakit? Jawabannya di rumah. Sudah swab antigen belum? Coba difoto kondisi Ibu, obat segera ke UGD dan lain ke rumah sakit diganti bisa. Dan jawabannya apa? Jawabannya pasien nggak mau ke rumah sakit karena takut, karena nggak ada yang ngopeni gitu, nggak ada yang jaga gitu. Repot kan? Ini baru tadi setengah 2 tadi. Ya, jadi intinya apa-apa yang ada di masyarakat itu pedoman terapi, semua guideline itu kan berusaha sesuai ideal, tapi di kenyataan di masyarakat itu nggak bisa ideal. Jadi ya kayak tadi pedoman harus pakai favipiravir, tapi di puskesmas nggak ada. Terus gimana? Nah itu yang repot di situ ya. Nah ini nanti bisa dicari apa yang harus kita lakukan. Ini cukup baik, intinya apa sih yang beliau ini harus pakai saturasi, ini saya percepat aja ya. Beliau menganjurkan memakai, kumur-kumur ya. Ini off label ya, off label artinya tidak selalu harus dilakukan. Nah ini, yang paling penting posisi proning position. Nah ini, proning position sangat penting. Nah, obat. Nah, ya, sesuai anjuran dokter ya. Terus jangan lupa bahagia, itu sangat penting. Ya.
Nih, kalau zaman dulu saya nontonnya ini. Oke, saya kira itu aja, Mbak Ingrid, terima kasih. Intinya kita harus ada di level ini, jangan sampai di sini, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini tidak menggantikan konsultasi dengan dokter, dan apa yang saya pakai tidak harus Bapak Ibu pakai ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dokter Yusuf. Terima kasih banyak. Wah, ini yang terakhir ini benar-benar menyenangkan ya, Dokter ya. Artinya kita harus tetap bahagia gitu Iya, ya, iya, apapun iya, Bu. Ya. harus tetap